Assalamualaikum sahabat Rumah Belajar. Dengan aku Rika Putriani di channel YouTube Rumah Belajar Rika, belajar untuk semua. Perlu kita ketahui bahwasanya pada saat ini begitu marak sekali kasus-kasus kekerasan bullying. Dari mulai yang berdampak pada kesehatan mental seseorang, bahkan sampai merenggut korban kematian. Ngeri banget kan guys, betapa bahayanya dampak dari tindakan bullying. Maka dari itu, kita perlu mengetahui informasi mengenai tentang bullying. Nah teman-teman, maka dari itu aku mau berbagi materi mengenai tentang bullying. Mulai dari jenis-jenis bullying, faktor penyebab tindakan bullying, contoh tindakan bullying, dan dampak dari tindakan bullying. Mau tahu informasi selanjutnya? Yuk simak video berikut ini. Definisi bullying. Halo teman-teman, sekarang aku mau menjelaskan definisi tentang bullying, di mana bullying merupakan suatu kekerasan sistematik yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Fenomena bullying diantaranya adalah penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, dan intimidasi. Biasanya kekerasan bullying dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti bullying verbal, yaitu bentuk bullying lewat perkataan, dapat berupa julukan nama, celaan, kritikan kejam, fitnah, dan penghinaan. Yang kedua adalah bullying fisik, yaitu kekerasan fisik yang dilakukan pelaku terhadap korban seperti memukuli, menendang, menampar, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah bullying secara rasional, yang merupakan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Dan yang terakhir adalah bullying elektronik, yaitu bentuk perilaku bullying melalui sarana media elektronik seperti media sosial, internet, WA, Facebook, dan lain-lain. Kategori jenis bullying: kontak fisik langsung, perilaku nonverbal langsung, perilaku nonverbal tidak langsung, kontak verbal langsung, pelecehan seksual. Faktor penyebab bullying. Faktor penyebab yang pertama adalah dari keluarga, di mana ketika orang tua bertengkar baik secara verbal maupun fisik, maka secara tidak langsung akan memicu sang anak untuk meniru perilaku tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah teman sebaya, di mana ketika ada sekelompok anak yang merasa dirinya paling kuat dan hebat, namun memandang orang lain lemah dan tak selevel dengannya, maka akan menimbulkan tindakan bullying, baik itu secara verbal, fisik, ataupun cyberbullying. Kemudian faktor yang ketiga adalah karena perkembangan psikis dan sosio-emosional seseorang. Semakin bertambahnya usia anak, maka rasa ingin tahu dan ingin coba-coba semakin tinggi, sehingga anak berani melakukan setiap hal yang diinginkannya. Faktor yang keempat adalah peranan media massa. Teknologi yang semakin canggih kini dapat mengubah perilaku anak bangsa. Kurangnya pengawasan orang tua dapat membahayakan bagi sang anak, karena anak cenderung menerima dan meniru segala hal yang dilihatnya dari berbagai media. Dampak tindakan bullying. Kita ketahui dampak negatif dari kekerasan bullying. Bagi yang melihat, akan berdampak pada mental. Dia akan merasa takut dan tidak nyaman, atau bahkan meniru hal tersebut. Bagi pelaku, akan berdampak pada menurunnya akademis, menggunakan narkoba, atau mendapat sanksi yang bertahap di pengadilan, sampai akhirnya di penjara. Dampak pada korban berupa syok dan mudah takut, cedera fisik, sering menyendiri, sering absen dan bolos sekolah, depresi,
Stop kekerasan bullying, karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videonya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat menghindari perilaku bullying.